Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sumber kita kali ini, wah cukup panas nih. Sebuah wawancara dengan Michael Saylor, sosok yang udah identik banget lah ya sama strategi Bitcoin garis keras. Betul, selalu menarik dengar pandangan dia. Nah, kita akan kupas pandangannya soal Bitcoin, jelas. Tapi juga soal saham, obligasi, dan kondisi pasar sekarang ini gitu. Anda pasti sering dengar lah ya soal naik turunnya harga Bitcoin yang kadang bikin pusing 7 keliling. Iya, volatilitasnya itu loh. Atau perdebatan klasik, ini tuh investasi beneran atau cuma mainan spekulasi? Nah, wawancara ini ngasih sudut pandang yang ya bisa dibilang cukup beda lah. Unik bahkan. Jadi misi kita di sini, seperti biasa, menyaring esensi pemikiran Saylor. Kenapa sih dia kok kayaknya tetap bullish gitu, padahal banyak yang lagi ngerasa pasar lesu? Terus gimana dia jawab kritik klasik? Itu tuh, soal Bitcoin nggak punya arus kas. Dan yang ini nih yang paling bikin penasaran. Inovasi finansial macam apa sih yang lagi dia bangun pakai Bitcoin? Ini yang seru. Plus, ada juga sedikit renungan dia soal, ya, banjir informasi dan perpecahan di zaman sekarang. Siap? Mari kita gali lebih dalam lagi. Siap. Sumber ini memang padat banget informasinya. Kita bakal telusuri argumen Saylor kenapa fase harga Bitcoin yang kelihatannya datar sekarang ini, mungkin justru tanda kedewasaan, bukan sinyal bahaya. Oh, menarik itu. Kedewasaan ya. Iya, kita juga akan bedah gimana dia mematahkan argumen soal wajib ada arus kas yang sering banget tuh dilontarin sama orang-orang keuangan tradisional. Itu argumen andalan mereka biasanya kan? Banget. Dan yang paling menarik, yaitu tadi, gimana perusahaannya, MicroStrategy, secara aktif, beneran loh ini, menciptakan produk keuangan baru. Jaminannya, ya Bitcoin itu sendiri. Ini bukan cuma teori di atas kertas. Oke. Mari kita mulai dari yang paling terasa sekarang. Sentimen pasar. Banyak yang ngerasa agak bearish ya, agak pesimis lah soal Bitcoin belakangan ini. Tapi seperti yang tadi dibilang, Saylor kok kayaknya santai aja sih? Apa yang bikin pandangannya beda gitu? Nah, ini dia. Seller itu ngelihatnya pakai kacamata, jangka panjang banget. Dia ngaku sih, fase konsolidasi, harga yang geraknya gitu-gitu aja, nyamping, itu bisa bikin frustasi. Apalagi buat yang baru masuk pasar kan? Iya benar, bikin nggak sabar. Tapi coba deh kita tarik garis lebih panjang. Lihat grafik setahun ke belakang misalnya, Bitcoin itu sebenarnya naik hampir 100%. Jadi menurut dia, rasa bearish sesaat ini ya cuma riak kecil aja. Bagian dari siklus pasar yang lebih besar, biasalah ada pasang surut. Jadi noise jangka pendek aja gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah ini ada poin kunci lagi nih. Ada fenomena menarik di kalangan OG Bitcoin. Tahu kan, investor awal gitu. Iya, yang udah dari zaman bahla. Haha, ya. Banyak dari mereka ini sekarang kaya raya banget. Tapi dalam bentuk Bitcoin. Ironisnya mereka ini miskin dalam mata uang fiat, uang tunai biasa gitu. Loh, kok bisa gitu? Kenapa? Karena infrastruktur buat pinjam uang pakai jaminan Bitcoin, ini kan aset triliunan dolar ya. Tapi dia sebut unbanked. Itu belum matang sepenuhnya. Belum gampang lah. Oke. Akibatnya apa? Ya mereka terpaksa jual sebagian kecil kepemilikan Bitcoin mereka. Mungkin ya sekitar 5% gitu katanya. Buat apa? Buat kebutuhan real. Kebutuhan real kayak gimana tuh? Ya buat diversifikasi aset lain, beli rumah mungkin, bayar sekolah anak, ya gitu-gitulah. Mirip, dia kasih analogi kayak karyawan startup di awal-awal yang dapat banyak saham murah, kan akhirnya harus dijual juga sedikit-sedikit buat hidup kan? Wah, ini menarik banget. Jadi, penjualan dari para OG ini bukan karena mereka udah nggak percaya lagi sama Bitcoin. Bukan sinyal, wah, pada kabur nih. Sama sekali bukan, menurut Saylor. Justru, sebaliknya, ini adalah bagian dari proses pendewasaan pasar Bitcoin itu sendiri. Pendewasaan? Maksudnya gimana tuh? Ya, pasar perlu nyerap tekanan jual alami ini. Nah, pas itu terjadi, level support harga yang baru itu terbentuk. Jadi ada dasar harga yang lebih kuat. Dan yang penting juga, volatilitas, gejolak harga itu cenderung menurun. Oh, jadi malah bagus dong kalau volatilitasnya turun. Bukannya Bitcoin identik sama gejolak tinggi ya? Nah, ini dia. Volatilitas yang lebih rendah ini justru bagus banget.
Kenapa? Karena institusi besar, investor kakap jangka panjang itu, mereka lebih nyaman masuk ke aset yang harganya lebih stabil lah. Masuk akal sih. Emang sih, buat sebagian trader yang doyan gejolak tinggi buat cari untung cepet, pasar yang tenang ini mungkin rasanya bosenin ya, abis euforia kemarin-kemarin kan. Tapi ya ini proses alami menuju kematangan sebuah aset, harus dilewatin. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, jangan terlalu terpaku sama fluktuasi harian deh. Coba pahami dinamika yang lebih gede di baliknya. Konsolidasi harga sekarang ini bisa jadi lagi ngebangun fondasi yang lebih kokoh buat pergerakan selanjutnya. Gitu ya? Tepat sekali. Lihat gambaran besarnya. Sip. Nah, sekarang kita pindah ke kritik yang paling sering banget kita dengar. Terutama dari kubu keuangan tradisional, TradFi lah istilahnya. Iya, udah kayak lagu wajib ya. Betul. Bitcoin itu nggak menghasilkan arus kas. Nggak ada dividen, nggak ada kupon bunga. Gimana seller jawab argumen yang kedengarannya ya fundamental banget ini? Nah, dia nantang banget gagasan itu. Dan dia jawabnya dari beberapa sudut pandang yang cukup provokatif sih menurut saya. Oh ya, gimana tuh? Pertama, dia bilang, coba deh lihat aset-aset paling berharga di dunia ini. Apa coba? Emas, berlian, lukisan masterpiece kayak Picasso gitu. Tanah luas, dia contohin kayak waktu Amerika beli Louisiana atau Alaska dari negara lain. Itu semua nggak ada arus kas intrinsiknya kan? Iya juga ya. Emas kan cuma disimpan aja. Betul. Bahkan hal yang sifatnya personal tapi sangat berharga, kayak pernikahan atau punya anak, ya jelas nggak ada arus kasnya dong. Jadi, klaim bahwa sesuatu itu baru bernilai kalau ada arus kasnya, itu ya nggak sepenuhnya benar juga. Terlalu sempit. Oke, itu poin pertama. Terus? Kedua, ini argumennya agak filosofis nih. Uang yang sempurna, kata dia, justru menurut definisinya tidak boleh punya nilai guna atau arus kas lain. Loh, kok gitu? Dia kasih contoh emas sama perak. Kenapa emas dianggap uang yang lebih baik dari perak? Salah satunya karena utilitas industri emas itu lebih rendah. Kalau suatu aset punya banyak kegunaan lain, kayak tembaga atau silikon yang dipakai di industri, kecenderungannya dia jadi bentuk uang yang kurang ideal. Kenapa? Karena nilainya bisa naik turun tergantung permintaan industrinya itu. Jadi nggak stabil sebagai penyimpan nilai murni. Wah, baru kepikiran saya. Jadi nggak berguna itu malah jadi kelebihan ya untuk jadi uang. Kurang lebih gitu pandangannya. Ketiga, dia ngingetin kita nih, obsesi pada arus kas. Bahwa investasi bagus itu harus ngasih dividen atau kupon obligasi, itu sebenarnya pandangan yang relatif baru loh dalam sejarah keuangan. Relatif baru gimana? Kayaknya udah lama deh. Berkembang pesatnya itu terutama setelah tahun 1971. Bersamaan sama populernya model portofolio 60-40, tahu kan? 60% saham, 40% obligasi. Nah, model itu kan sangat ngandelin pendapatan, arus kas dari kedua jenis aset itu. Oh, jadi sebelum itu nggak seobsesif sekarang gitu ya soal arus kas. Bisa dibilang begitu. Nah, model 60-40 yang udah kayak kitab suci investasi buat banyak orang itu, ternyata punya keterbatasan juga. Nggak berlaku di semua kondisi. Keterbatasannya apa aja tuh? Kata Saylor, model itu bekerja paling optimal dalam kondisi batas tertentu. Ekonominya relatif stabil, dolar AS dominan, nggak ada perang dunia, gitulah. Nah, kalau kondisi ini berubah drastis, Misalnya? misalnya mata uang suatu negara ambruk total, kayak di Lebanon, Argentina, Nigeria, Venezuela. Apa yang terjadi sama aset yang ngasih arus kas dalam mata uang itu? Ya anjlok nilainya, bisa jadi nggak berharga sama sekali. Ironisnya, kata dia, dalam skenario chaos kayak gitu, aset tidak produktif tanpa arus kas kayak Bitcoin justru bisa jadi penyelamat nilai kekayaan. Wah, iya juga ya, paradoks jadinya. Betul. Makanya ini maksa kita buat mikir lagi dari prinsip dasar. First principles katanya. Jangan cuma ikut-ikutan formula lama tanpa paham asumsi di baliknya. Banyak orang, kata Saylor, kejebak di solusi spesifik, tapi lupa kenapa solusi itu dulu dibuat. Kritik yang dalam juga ya. Ada satu cerita ironi menarik nih yang dia share. CEO Vanguard, tahu kan? Salah satu manajer investasi terbesar dunia. Iya, Vanguard. Tahu lah. Nah, CEO-nya pernah bilang, Bitcoin itu bukan aset investasi karena nggak ada arus kas. Tapi lucunya, Vanguard sendiri itu salah satu pemegang saham institusional terbesar di MicroStrategy, perusahaan seller yang strategi intinya justru numpuk Bitcoin sebanyak-banyaknya. Serius? Saya baru tahu itu. Lumayan ironis memang. Ini benar-benar ngasih perspektif lain ya.
Jadi pesan pentingnya buat Anda, jangan telan mentah-mentah asumsi konvensional soal apa sih yang bikin aset itu berharga. Dunia terus berubah loh, definisi nilai itu bisa ikut geser juga. Persis. Nah, ini dia nih, bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Saylor ini kan nggak cuma pasif ngebela Bitcoin ya, tapi dia aktif berinovasi. Dia lihat ada masalah serius di pasar kredit tradisional. Wah, keras juga ya kritiknya. Apa persisnya masalah yang dia lihat di sana? Betul, dia nggak pakai basa-basi. Dia sebut pasar kredit tradisional kayak KPR, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, itu nggak sehat. Nggak sehat, keras itu. Kenapa emangnya? Alasannya, ya menurut pandangan dia ya, imbal hasilnya, yield-nya itu seringkali rendah banget. Bahkan negatif di beberapa negara maju kayak Swiss. Atau kalaupun positif, kalah jauh sama inflasi moneter real di AS atau Eropa. Jadi nilai uang kita malah tergerus sebenarnya. Oke, yield rendah, apalagi? Likuiditasnya juga jadi masalah. Jual obligasi sebelum jatuh tempo itu seringkali nggak gampang dan biayanya mahal. Dan yang paling krusial nih, banyak instrumen utang ini jaminannya kurang kuat. Under-collateralized istilahnya. Iya sih. Obligasi pemerintah kan jaminannya cuma kepercayaan. Nah itu dia, di tengah masalah ini, dia ngelihat peluang emas justru di Bitcoin, yang dia sebut sebagai modal digital, digital capital. Analisis dia nunjukin nilai Bitcoin itu terapresiasi, naik nilainya, jauh lebih cepat dia perkirain rata-rata 29% per tahun buat 21 tahun ke depan daripada biaya modal atau bunga pinjaman. Wow, 29% per tahun. Optimis banget. Iya, itu proyeksi dia. Nah, ini insight kuncinya. Dengan pakai Bitcoin yang dianggap terus naik ini sebagai jaminan super kuat, MicroStrategy nyiptain apa yang dia sebut kredit digital, digital credit. Oke, kredit digital berbasis Bitcoin, apa bedanya sama kredit biasa? Apa kelebihannya sampai dia begitu pede gitu? Dan yang paling penting nih, pertanyaan sejuta umat mungkin. Dari mana duitnya buat bayar bunga atau yield yang katanya tinggi itu kalau Bitcoinnya nggak dijual? Kan Bitcoinnya disimpan terus katanya. Nah, pertanyaan bagus banget dan itu sering banget ditanyain. Mari kita jawab soal sumber dana dulu ya. Sumber utamanya, ini menurut penjelasan Saylor ya, itu bukan dari jual Bitcoin yang dipegang sebagai aset cadangan. Bukan. Terus dari mana? Melainkan dari hasil jual saham baru MicroStrategy, saham biasa. Di pasar modal, mereka kan berhasil narik modal ekuitas gede banget tuh. Nah, cuma sebagian kecil aja dia sebut sekitar 5%. Dari dana itu, yang dialokasikan buat bayar dividen atau yield dari instrumen kredit digital ini. Mayoritas dana segarnya ya dipakai buat beli lebih banyak Bitcoin lagi. Oh, jadi kayak leverage tapi pakai modal ekuitas, bukan utang biasa. Tepat, itu cara dia ngelihatnya. Metode sekunder, kalaupun perlu, ya bisa aja dari jual derivatif Bitcoin kayak futures atau options, atau akses pasar kredit lain. Tapi utamanya dari ekuitas. Oke, clear soal sumber dananya. Sekarang kelebihannya apa aja nih si kredit digital ini? Nah, kredit digital ini dirancang khusus buat nawarin beberapa hal yang beda. Pertama, yield tinggi. Bisa setara sama yield distressed debt, utang perusahaan bermasalah. Tapi risikonya diklaim jauh lebih rendah. Kenapa? Karena jaminannya Bitcoin, yang nilainya jauh melampaui utangnya. Over collateralized. Bisa 5 kali lipat, 8 kali, bahkan 10 kali lipat nilai utangnya. Jadi super aman jaminannya. Wah, 10x lipat jaminannya, banyak banget. Ya. Kedua, durasi fleksibel. Bisa jangka panjang, bahkan ada yang dirancang perpetual, alias tanpa jatuh tempo sama sekali. Ketiga, likuiditas lebih baik. Nah, ini penting. Instrumen ini diterbitin dalam bentuk saham preferen. Jadi bisa diperdagangin di bursa saham publik kayak saham biasa. Lebih liquid daripada obligasi tradisional. Jadi bisa dijual kapan aja gitu ya? Betul. Keempat, fleksibilitas mata uang. Bisa diterbitin dalam mata uang apa aja. Mau yen, euro, dolar, bisa. Kenapa? Karena jaminan utamanya si Bitcoin ini dianggap lebih kuat secara fundamental dibanding mata uang fiat manapun. Oke, jadi yield tinggi, aman, liquid, fleksibel. Kedengerannya bagus banget ya. Dia akan nyebut beberapa nama instrumen spesifik tuh. Kayak strike, strive, stride, stretch. Mungkin nggak usah terlalu teknis detailnya, tapi strategi di balik jenis-jenis yang beda itu apa sih? Biar kita ada gambaran. Tentu, nggak perlu hafalin semua fiturnya kok. Intinya gini, dia itu nyiptain berbagai rasa atau varian dari instrumen kredit digital ini. Semuanya bentuknya saham preferen ya.
Jadi kayak saham khusus yang bayar dividen mirip bunga obligasi. Tujuannya buat narik tipe investor yang beda-beda seleranya. Oke, ada rasa apa aja tuh? Opsi buat dikonversi jadi saham biasa MSTR. Nah, ini cocok buat investor yang pengen pendapatan tetap, tapi juga pengen ikut ngerasain kalau harga saham induknya naik. Jadi dapat dua-duanya. Menarik. Terus? Ada yang kayak Strive, STRF, ini fokusnya di yield tinggi, misal 10% pas terbit, dan keamanan. Posisinya senior di struktur modal, artinya dia dibayar duluan kalau ada apa-apa sama perusahaan. Dan sifatnya perpetual selamanya. Ini jadi kayak patokan biaya modal jangka panjang buat perusahaan sejenis di industri Bitcoin investment grade. Jadi yang ini buat yang cari aman dan yield tinggi ya? Iya. Terus ada lagi Stride, STRD. Yieldnya tinggi juga, misal 10% pas terbit, perpetual juga. Tapi posisinya lebih junior, setingkat di atas saham biasa, dan dividennya non-kumulatif. Artinya, kalau perusahaan kelewat bayar dividen, mereka nggak wajib ganti di masa depan. Ini beda sama utang biasa ya. Wah, lebih beresiko dong kalau gitu. Sedikit lebih mirip ekuitas risikonya. Makanya, yield efektifnya bisa lebih tinggi lagi dari yang 10% itu. Nah, Stride ini cara MicroStrategy buat dapat leverage beli Bitcoin lebih banyak secara scalable, tanpa nambah risiko kredit utang secara signifikan. Dia nyebutnya ini nyiptain flywheel effect, efek roda gila gitu. Makin banyak Bitcoin, makin kuat ekuitas, makin gampang terbitin Stride, makin banyak beli Bitcoin lagi. Muter terus. Gila juga ya strateginya. Yang terakhir tadi apa? Stretch. Iya, Stretch. THC. Ini yang paling baru pas wawancara itu. Dirancang khusus biar volatilitas harganya rendah banget, mirip instrumen pasar uang lah, dekat nilai par $100 terus. Gimana caranya? Yieldnya dibikin variabel, ngikutin suku bunga pasar acuan kayak SOFR, itu patokan bunga pinjaman antar bank jangka pendek, dan dibayar bulanan. Durasinya juga dibikin pendek banget, cuma 1 bulan. Wow, oke. Kompleks tapi menarik banget konsepnya. Ini benar-benar contoh konkret ya, gimana aset digital kayak Bitcoin mulai dipakai bukan cuma buat disimpan doang, tapi jadi fondasi buat infrastruktur finansial baru. Untuk Anda nih, ini bisa jadi gambaran potensi masa depan. Mungkin nanti ada alternatif instrumen investasi dengan profil resiko dan imbal hasil yang beda banget dari yang kita kenal sekarang. Betul sekali. Ini baru permulaan. Saylor kayaknya nggak kabet tuh. Kenapa ya? Apa karena S&P sentimen negatif ke Bitcoin? Bukan karena anti-Bitcoin katanya. Dia jelasin gini, perusahaannya itu baru benar-benar memenuhi semua kriteria teknis buat masuk S&P 500, terutama soal profitabilitas, setelah mereka nerapin akuntansi nilai wajar fair value buat Bitcoin yang mereka pegang. Itu baru di kuartal kedua 2025. Ya, sekitar waktu wawancara itulah. Oh, jadi baru memenuhi syarat ya? Iya, jadi ya wajar aja kalau komite S&P mau lihat dulu kinerjanya stabil beberapa kuartal ke depan. Kan ini perusahaan dengan model bisnis yang benar-benar baru, dari kelas aset yang baru juga. Masuk akal kalau mereka hati-hati. Dia bandingin sama Tesla, yang juga butuh waktu buat masuk S&P 500 meskipun udah gede dan memenuhi syarat. Iya sih, S&P kan indeks paling bergengsi ya? Betul! Lagi pula, S&P kan udah masukin perusahaan terkait kripto lain kayak Coinbase. Itu kan bursa kripto, sama Robinhood, broker yang juga jual kripto. Jadi isunya bukan soal anti-aset digitalnya, tapi lebih ke model bisnis Bitcoin Treasury Company kayak MicroStrategy ini. Model bisnis yang intinya nyimpen Bitcoin sebagai aset cadangan utama perusahaan. Ini emang masih baru banget. Saylor bahkan bilang industri ini baru benar-benar lahir itu sekitar November 2024. Baru seumur jagung ya industrinya. Banget. Dia ngelihat periode 2025 sampai 2035 ini sebagai fase demam emas digital gold rush lah istilahnya, tapi buat industri Bitcoin Treasury Company ini. Pertumbuhannya cepat banget. Dia sebut dari 60 jadi 125 perusahaan dalam setahun terakhir pas wawancara itu. Tapi ya itu, ini masih tahap sangat awal. Tahap edukasi besar-besaran buat investor, regulator, dan ya perusahaan itu sendiri. Bakal banyak trial and error ya berarti? Banyak kekayaan tercipta pastinya, tapi pasti juga banyak kesalahan dan kegagalan di jalan. Dia pakai analogi industri petrokimia tahun 1870-an. Awalnya orang cuma tahu minyak tanah buat lampu doang. Butuh waktu lama banget buat nemuin potensi penuhnya.
sampai bisa jadi bahan bakar roket dan macam-macam produk turunan lainnya. Oke, jadi pesan pentingnya di sini buat Anda, sadari bahwa kita ini masih di babak-babak paling awal dari integrasi aset digital kayak Bitcoin ke dalam sistem keuangan global yang lebih luas. Potensinya besar banget, tapi jalan di depan masih panjang, penuh peluang, sekaligus ya penuh ketidakpastian juga. Betul, perjalanan masih panjang. Nah, di akhir wawancara, ada bagian yang cukup reflektif nih. Saylor bicara soal perpecahan sosial yang rasanya makin kental ya, apalagi di dunia maya. Apa sih pandangannya soal ini? Agak keluar dari Bitcoin ya, tapi menarik. Iya, ini bagian yang cukup menarik juga. Dia ngerasa, gini, banyak kemarahan dan perpecahan yang kita lihat online itu seringkali dibesar-besarkan secara artifisial. Entah sama media, atau bahkan sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Dibesar-besarkan gimana maksudnya? Dia contohin aja di komunitas Bitcoin sendiri. Debat online itu bisa toksik banget kan kadang-kadang? Padahal kalau dilihat intinya, 99,9% orang di sana itu setuju kok sama hal-hal fundamental tentang Bitcoin. Tapi yang diekspos seringnya perdebatannya. Iya sih, sering lihat drama-drama gitu. Nah, dia curiga banyak keributan online itu sebenarnya datang dari bot atau dari kampanye pemasaran terselubung, guerrilla marketing yang dibayar. Misalnya oleh pihak yang lagi short sahamnya dia, yang taruhan harga sahamnya bakal turun. Tujuannya ya jelas buat nyiptain keraguan atau citra negatif. Masuk akal juga sih kalau ada motif begitu. Begitu juga di dunia nyata, dia menduga banyak aksi protes itu sebenarnya protes bayaran. Orang dibayar buat demo. Nah, media kan sering banget fokus sama konflik-konflik kayak gini. Motonya kan, if it bleeds, it leads. Kalau berdarah, itu jadi berita utama. Iya, berita konflik lebih laku ya. Akibatnya apa? Ya tercipta kesan bahwa masyarakat kita ini jauh lebih terpecah dan disfungsional daripada kenyataannya. Dia kasih contoh spesifik nih, dia sebut LSM lingkungan kayak Greenpeace dan Sierra Club itu katanya nerima bayaran buat ngeritik dampak lingkungan Bitcoin. Jadi kritiknya mungkin udah nggak murni lagi ada udang di balik batu gitu. Wah, tuduhan serius juga itu ya. Ya, itu klaim dia di wawancara itu. Jadi, apa kesimpulan atau pesan utama yang pengen dia sampaikan dari renungan ini? Nah, iya, apa pesannya buat kita? Pesannya sih cukup jelas ya. Jangan gampang percaya sama semua yang Anda lihat dan dengar. Selalu berpikir kritis. Sadari bahwa narasi itu bisa dimanipulasi, baik online maupun offline. Ada agenda di baliknya. Jadi harus skeptis terus gitu? Bukan skeptis buta, tapi kritis. Terus dia bilang, jangan buang-buang energi ngeladenin troll di internet. Atau debat kusir sama orang yang mungkin aja dibayar buat punya opini tertentu. Kan percuma, mereka dibayar buat itu. Tapi meskipun gitu, Saylor tetap optimis loh. Optimis gimana? Dia percaya masyarakat itu lama-lama bakal makin cerdas kok nyaring informasi. Bakal nemuin cara berinteraksi yang lebih sehat. Dan dia ngelihat Bitcoin dengan sifatnya yang terbuka, adil, dan basisnya aturan matematika yang jelas, itu justru bisa jadi alat yang damai. Alat buat menjembatani perbedaan dan kebangun sistem yang lebih baik buat semua. Wah, dalam juga ya pesannya. Ini pelajaran berharga banget sih buat Anda semua di era banjir informasi kayak sekarang ini. Kemampuan berpikir kritis, milah fakta dari opini, ngenalin potensi manipulasi itu super penting. Bukan cuma pas mau investasi doang, tapi ya dalam nyikapin berbagai isu di kehidupan sehari-hari kita. Setuju banget, keterampilan abad 21 itu. Oke deh, jadi kalau kita coba rangkum nih pembahasan mendalam kita dari wawancara Michael Saylor ini, ada beberapa poin kunci ya. Pertama, pasar Bitcoin yang kelihatannya lagi lesu, mungkin itu justru fase pendewasaan bukan tanda bahaya. Ya, konsolidasi sehat. Kedua, argumen soal nilai Bitcoin itu nantang banget pandangan konvensional soal aset harus punya arus kas. Harus mikir ulang definisi nilai. Ketiga, inovasi finansial yang beneran nyata itu lagi dibangun di atas Bitcoin. Contohnya ya instrumen kredit digital MicroStrategy itu yang nawarin yield tinggi dengan jaminan yang diklaim kuat banget. Ini yang paling konkret mungkin. Keempat, industri perusahaan yang nyimpen Bitcoin sebagai aset cadangan, Bitcoin Treasury Company itu lagi tumbuh pesat banget tapi ya masih sangat baru. Iya. Masih banyak potensi, banyak juga risikonya. Masih tahap demam emas digital. Dan terakhir, yang barusan kita bahas, pentingnya banget punya sikap kritis dalam mengonsumsi informasi di zaman sekarang. Jangan mudah termakan narasi. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin dari Anda buat pendengar kita bawa pulang dan renungkan. Boleh.
Ini mungkin agak provokatif ya. Saylor kan tadi ngegambarin sebuah visi masa depan, di mana Bitcoin jadi fondasi buat pasar kredit baru. Pasar kredit yang diklaim bisa ngasih imbal hasil lebih tinggi dan jaminan yang lebih kuat dibanding keuangan tradisional yang kita kenal sekarang. Iya, visi yang cukup ambisius. Nah, pertanyaannya buat Anda renungkan. Ini kalau ya, kalau model ini beneran terbukti berhasil dan diadopsi secara luas nantinya, gimana potensi dampaknya mengubah cara Anda berpikir? Cara Anda berpikir tentang nabung, tentang investasi jangka panjang, dan mungkin juga cara kita ngelihat stabilitas sistem keuangan global di masa depan. Sebuah pertanyaan besar yang menarik banget buat dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah berbagi wawasan hari ini. Sama-sama, selalu menarik bahas topik ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.